Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinjani Divina Suri dengan NIM 2004-2042, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas, yang mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-12 mata kuliah Statistik Sosial dengan judul yaitu Studi Kasus Analisis Regresi Sederhana menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke dalam pengolahan data menggunakan SPSS, sebelumnya saya akan mendeskripsikan apa itu yang dimaksud dengan regresi. Regresi sendiri merupakan metode analisis cabang dari statistika, di mana regresi ini dipakai untuk mengamati pengaruh antara dua variabel atau lebih yang diwujudkan dalam model matematis. Regresi merupakan sebuah metode sederhana untuk memperkirakan hubungan antara variabel terikat dan variabel independen. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang mana regresi ini biasanya dipakai dalam statistika. Pengertian lain di mana analisis regresi ini juga diartikan sebagai studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Analisis regresi sederhana sendiri atau dalam bahasa Inggris disebut dengan simple linear regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel bebas atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Regresi ini berfungsi sebagai yang pertama yaitu untuk memprediksi masa depan. Yang kedua untuk memprediksi error, ketiga memberikan wawasan baru, dan keempat meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus regresi sederhana, di mana pada kesempatan kali ini saya mengambil kasus yang berkaitan dengan analisis regresi linear sederhana antara stres kerja dan kinerja pegawai di sebuah perusahaan. Nah, yang berada di layar, yang ditampilkan oleh layar di sini adalah data kasus yang pada kesempatan kali ini akan saya olah menggunakan SPSS, di mana data ini berupa stres kerja dan kinerja pegawai, yang mana stres kerja itu yang diwakilkan oleh variabel X dan kinerja pegawai diwakilkan oleh variabel Y. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyelesaian studi kasus menggunakan SPSS. Sebelumnya kita harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu, di mana di sini ada dua kolom yang bertulisan data view dan variable view. Sebelum kita masuk ke dalam data view, alangkah dahulunya kita mengisi variable view sendiri dahulu. Di sini dijelaskan bahwa terdapat variabel X dan variabel Y, bisa teman-teman lihat di layar yang ditampilkan, bahwasanya variabel X yang awalnya mewakili stres kerja dan variabel Y yang mewakili kinerja pegawai. Di sini terdapat kolom numerik, weight, desimal, label, value, missing, kolom, align, measure, dan roll. Sebelum saya mengisi ini, desimal ini berisi angka 2. Untuk memudahkan kita untuk memasukkan data view nantinya atau data kasus, kita akan merubah desimal ini menjadi 0. Seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian, measure ini awalnya adalah ano. Setelah ano, kita harus menggantinya kepada scale, seperti yang terlihat di layar. Setelah semua data dalam variabel view ini diisi, langkah selanjutnya yaitu kita akan berpindah ke data view. Nah, teman-teman, data yang ditampilkan dalam data view ini merupakan data kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang ada di PPT, di mana datanya berupa stres kerja dan kinerja pegawai. Lalu, semua data ini kita pindahkan ke dalam data view. Seperti ini. Setelah semua data view terisi, selanjutnya kita klik analis, lalu regression. Langkah yang harus dilakukan sesuai dengan di layar, linear.
Lalu kita merubah, di sini ada kolom dependen dan kolom independen. Lalu memasukkan stres kerja ke dalam kolom independen dan kinerja pegawai ke dalam kolom dependen atau variabel Y. Selanjutnya, klik statistik. Ikuti langkah yang tertera di layar. Selanjutnya, klik continue. Lalu plot. Di plot ini seperti yang lakukan juga seperti yang di layar. X. Yeah. Setelah semua ini terisi, lalu klik continue dan klik OK. Lalu selanjutnya, bagian yang tertera di layar ini merupakan output atau hasil dari regresi data kasus yang pada kesempatan kali ini saya ambil. Seperti yang ada di layar, bisa dilihat bahwasanya terdapat koefisien yang mana stres kerja itu bernilai 0,511. Ini adalah hasil output dari regresi data kasus yang diselesaikan menggunakan SPSS. Di sini juga terdapat scatter plot dari hasil output yang ada. Baiklah, outputnya akan saya tampilkan di layar seperti ini. Nah, baiklah. Selanjutnya, di mana dari hasil output yang sudah kita lihat dalam SPSS sebelumnya, didapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa hasil output menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi bernilai minus. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga persamaan regresinya yaitu seperti yang ada di layar. Y sama dengan 35,420 dikurang 0,511X. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga persamaan regresinya yaitu Y 35,420 dikurang 0,511X, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja atau variabel X terhadap kinerja pegawai atau variabel Y dalam sebuah perusahaan yang sudah diselesaikan menggunakan aplikasi SPSS dalam hal ini. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai tugas regresi linear sederhana pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.